kurang semangat mungkin karena cuaca soalnya. Shalom. Shalom. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ibadah harus mundur sedikit ya, kurang lebih 30 menit karena memang perjalanan dari sana tadi agak sedikit lag. Sejak semalam kami mati lampu di sana. Tidak curhat ya, tidak. Cuma memberitahu saja. Sejak semalam kami mati lampu dan pagi tadi baru mempersiapkan segala sesuatu, yaitu pun belum tidur. Bagus di sini lampu, ya. Tetapi itulah sukacita kita. Saya percaya bahwa setengah jam itu tidak akan membuat kita bersungut-sungut untuk datang kepada Tuhan. Ya, terima kasih untuk kesetiaan kita. Dari kedua firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema Yesus naik ke sorga. Kalau kita melihat dari pembacaan pertama Mazmur pasal 47, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bahwa pemazmur menginginkan bahwa semua harus memuliakan Allah. Allah adalah Allah yang maha tinggi, Allah dari segala Allah. Dan Allah yang tidak bisa disandingkan dengan Allah atau ilah-ilah yang lain. Tetapi ada yang unik di dalam pembacaan kita yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini menceritakan kisah kenaikan Yesus Kristus ke sorga, dan ini memperlihatkan di mana para murid juga masih meragukan dan tidak paham benar tentang siapa yang mereka ikuti dan apa yang Yesus kerjakan. Dengan begitu jelas para murid bertanya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ternyata waktu bersama dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara, itu tidak cukup bagi mereka untuk memahami apa misi Yesus sebenarnya ketika datang ke dunia. Kurang apa sebenarnya para murid tiap hari mereka tidur sama-sama, mereka makan sama-sama, mereka berjalan bersama, pelayanan bersama, menyembuhkan orang sakit bersama, melihat mujizat yang Yesus lakukan secara bersama-sama. Sampai ketika mereka terkumpul dengan beragam peristiwa penyiksaan dan kematian Yesus di atas kayu salib, mereka juga belum paham. Tidak cukup sampai di situ. Ketika di tengah goncangnya psikologi mereka, iman mereka, Yesus memberi penegasan bahwa akan bangkit pada hari yang ketiga. Bangkit, masih juga belum paham. Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Ada beberapa kali untuk kembali meyakinkan mereka bahwa benar Yesus hidup. Sampai ketika peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, mereka juga masih bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Mereka masih pada konsep berpikir lama, Bapak Ibu Saudara. Kata harapan orang Yahudi pada waktu itu, mereka harus dimenangkan dari penindasan orang Romawi. Sehingga pertanyaan mereka masih sama, Tuhan, maukah Engkau memulihkan Israel pada masa ini? Karena memang pada waktu itu, Bapak Ibu, mereka hidup dalam penindasan orang Romawi. Mereka sebagai orang Yahudi tidak hidup bebas. Kalau kita melihat cerita Alkitab, mereka seolah-olah digambarkan para berkuasa Romawi. Ya. Mereka orang paling tersiksa dan tertekan, gitu. Karena orang Romawi menindas mereka mati-matian. Mereka tidak bisa bikin apa-apa. Kemudian mereka harus menggulingkan kekuasaan Romawi. Itu harapan mereka. Karena harapan orang Yahudi bahwa Yesus atau Sang Mesias yang akan datang itu adalah yang memiliki kekuatan mengalahkan Daud. Sehingga jangan heran kalau hari ini sang orang Yahudi dan mengerti siapa
masalah di sini. Mereka coba mau mengutarakan apa yang mereka pikirkan, atau tidak, sederhananya mereka sakit hati. Begitu. Karena yang mereka harapkan tidak sesuai. Yesus yang mereka harap kuat, kemudian datang Yesus yang lemah, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Ya, ketika dicaci maki, disiksa pun dia tidak melawan. Orang olok-olok dengan hinaan, ejekan yang paling jelek sekalipun dia tidak melawan. Makanya orang Yahudi bilang, benarkah dia ini Allah? Benarkah dia ini Mesias? Benarkah dia ini anak Allah? Mereka masih mempertanyakan itu sampai mereka masih juga mempertanyakan. Karena kekuasaan yang secara politis itu mereka harus gulingkan, kekuasaan Romawi. Mereka harus benar-benar benar. Mereka harus benar-benar kuat. Sehingga mereka Tuhan mau kau memulihkan Israel. Miris sebenarnya Bapak Ibu, menjadikan pertanyaan para murid ini. Ternyata mereka tidak paham bahwa bukan kekuasaan yang dari secara politis yang Yesus mau. Mereka tidak kenal Yesus juga. Nah, kemudian Yesus melanjutkan Bapak Ibu, dia tidak menjawab mereka dengan mengatakan, "Yo, saya mau bangkitkan." Tidak. Tapi Yesus memberi jawaban agak sedikit berbeda. Jawab yang engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Atau pada jawaban kalau ketika Petrus bertanya, Yesus berkata, Petrus itu bukan urusanmu. Ini sama. Cuma ini agak sedikit halus. Mungkin kasarnya Yesus mau mengatakan kepada mereka, itu bukan urusanmu, kita semua bersih. Tidak perlu fokusin dengan itu. Itu urusan Bapa. Kemudian Yesus melanjutkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Ini pesan penting. Ini adalah pesan penting yang disampaikan Yesus pada muridnya. Tidak usah urusi soal kerajaan itu mau dipulihkan, mau dihancurkan atau mau diapakan. Itu bukan urusan, itu urusan Allah. Itu urusan Bapa, bukan urusan kalian. Yang perlu kalian kerjakan adalah kalian akan menjadi saksi. Sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu sudah pertanyaan reflektif bagi kita. Apakah tugas kesaksian itu hanya sebatas ketika Yesus memberi pesan pada murid? Apakah kemudian tugas kesaksian itu hanya sebatas ketika Yesus mengatakan ini pada muridnya pada waktu itu? Atau dalam pemahaman gereja atau jemaat kadang, ya kamulah yang sebatas pelayan, gitu. Atau mereka yang duduk di muka ini, atau kami yang berdiri di mimbar ini. Apa itu kemudian hanya tugas kami? Gitu. Ya. Suka ataupun tidak itu melekat secara otomatis kepada kita. Tugas kesaksian itu yang kemudian dipertanyakan dan kemudian menjadi refleksi bagi kita di peristiwa kenaikan ini. Pesan Yesus itu masih juga menjadi pesan yang sama, pernyataan yang sama bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Sudah sejauh mana ini? Karena memang kita sebagai umat Allah ini kita adalah penerima anugerah keselamatan. Dan anugerah itu adalah cuma-cuma. Keselamatan itu diberikan kepada kita cuma-cuma. Tidak perlu kita bayar. Hanya tidak punya kewajiban.
yang perlu. Apa itu? Kesaksian. Berita kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke sorga, itu perlu diwartakan, disampaikan sampai hari ini dengan berbagai metode penginjilan. Orang sampaikan atau orang bilang biasa dengan sederhana, penginjilan. Kalau berbicara soal penginjilan, semua kan berpaku pada wah, mau bicara Alkitab, mau bicara Yesus, ya itu muaranya nanti. Hanya metode hari ini lebih unik dan berkembang. Ya, seiring perkembangan zaman, Bapak Ibu Saudara, gitu. Ini masih menjadi pertanyaan besar bagi kita, karena memang berbicara soal hari ini masih banyak hal yang menjadi penghambat, masih banyak alasan yang kita kemukakan untuk melaksanakan tanggung jawab, melanjutkan keselamatan bagi yang lain, atau melaksanakan tanggung jawab untuk menyampaikan berita sukacita keselamatan. Oh, saya begini, saya sibuk, saya tidak punya waktu, saya tidak bisa bicara, saya tidak punya sekolah, saya bodoh, saya begini, segala macam. Gitu. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara, apa Yesus melihat keinginan besar, sekalipun mereka pernah melakukan kesalahan. Sama Petrus, ketika Yesus sudah warning, tidak usah, kau akan menyangkal dari saya. Mudah, gak kasih itu dan dipijamkan. Tidak, apapun yang terjadi, saya setelah peristiwa penangkapan itu terus tentukan dialah bersembunyi dan dia menyangkal. Tidak, saya tidak sama-sama, saya tidak kenal kamu. Itu hal yang sangat-sangat menyakitkan. Tapi kemudian Petrus dipecat dari formasi. Justru dia sadar setelah Yesus berada. Dia menjadi lebih gila dan menjadi lebih militan ketika Yesus berada. Ini juga seharusnya menjadi refleksi bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam peringatan kenaikan Yesus ke surga. Dua ujian yang disampaikan tadi oleh Ruhun dan juga majelis jemaat. Kalau majelis jemaat lebih kepada pernyataan hatiku rindu menjadi saksi firman. Kalau ujian Damas buat hati lebih kepada ajakan, mengatakan mari orang eklamur maju. Jadi ini bukan hanya sekedar ujian untuk mengisi badan kita, tetapi kalau kita mengikuti dalam setiap sayap dan baik kita kemudian akan tertentu luar biasa. Ternyata ini ada pesan buat Indonesia. Pesan itulah yang kemudian juga mengajak kita ketika kita memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Kembali kita bercermin bahwa saya sudah sampai di mana melakukan tugas itu. Apakah kemudian tugas itu hanya dipertanyakan kepada murid? Nah, tapi kita semua Bapak Ibu itu melekat dalam kehidupan orang Kristen. Itu melekat dalam kehidupan orang percaya bahwa tugas dan tanggung jawab menyampaikan kesaksian itu melekat dan tidak bisa terlepas. Di mana? Apakah kita harus bawa kita? Kalau saya sering mengatakan gini Bapak Ibu, tingkah
hal yang utama. Kalau dalam bahasa Rasul Paulus dikatakan bahwa itu adalah sholat yang hidup. Artinya apa? Keseharian kita dimanapun kita berada, mau di tengah-tengah keluarga kita, di tempat kita kerja, atau di tengah-tengah komunitas perkumpulan kita, kerukunan kita dan lain-lain sebagainya, tingkah langkah laku kita itu menjadi hal yang utama. Orang mengerti ya? Begitu. Mau kita berada di komunitas lain pun, orang-orang yang berbeda kepercayaan dengan kita, orang akan menilai. Dan orang akan mengatakan, sekalipun tidak kita dengar, luar biasa para pengikut Kristus. Sederhananya luar biasa orang Kristen. Luar biasa kasihnya orang Kristen. Kita menjadi kesaksian. Kalau Paulus bilang itu adalah surat yang hidup. Tapi coba kita bayangkan bersama, ketika kita hadir dimanapun justru menjadi batu sandungan, apa yang orang akan katakan? Sebaliknya, kesaksian kita perlu seperti apa? Kita harus menenteng Alkitab. Hai, sini duduk, saya mau memberitakan keselamatan bagimu. Ketika kita bertingkah baik pun, itu orang akan merasa terberkati, dan misalnya dia akan diberkati, dan kemudian akan mengatakan dan mengadu, luar biasa hidupnya orang Kristen. Tapi kalau kita hidup jadi batu sandungan bagi keluarga kita, kan kita jadi batu sandungan, Bapak Ibu. Itu kita perlu bercermin dan bertanya, ada apa dengan diri ini? Jangan pernah berkata, Tuhan tidak sayang, keluargaku kacau, pekerjaan kacau, semua kacau. Karena apa? Karena Tuhan. Paling ini Tuhan itu. Tuduhannya Tuhan itu. Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak gila, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak mau kompromi. Kita sudah kompromi ya dengan apa yang Tuhan ini. Sederhana saja Bapak Ibu, kalau begitu. Saya lebih suka mengatakan bahwa kita semua sederhana. Sebenarnya firman Tuhan ini sangat sederhana. Hanya otak kita dan tingkah laku kita yang sulit. Sulitnya di mana? Wah, kita mau bikin harus begini, ada ini. Tidak, sederhana. Tidak usah terlalu bikin sulit. Tidak usah pakai mau retorika segala rupa dari A sampai Z. Yang real dulu deh yang kita bicarakan. Nggak usah yang lain-lain. Yang di depan mata kita dulu kita bicarakan. Kenaikan Yesus ke surga ini mencari penegasan akan kuasa Roh Kudus yang menyertai orang percaya. Bahwa tidak usah takut. Penyertaan Yesus sampai ke ujung bumi. Dan ketidaktakutan itulah yang tergambar pada murid-murid Bapak Ibu pasca peristiwa mereka tidak lagi bersama-sama dengan Yesus. Dan kematian para murid bukanlah kematian yang terhormat. Ada yang harus disalib terbalik, ada yang harus digoreng. Kematian para murid-murid Yesus, orang-orang terdekat Yesus. Ada yang harus dirajam dengan batu sampai mati. Macam-macam. Gitu. Kemudian mereka mundur satu langkah pun. Ataukah mereka mau meletakkan, tidak lagi Tuhan saya tidak mau melayani? Tidak. Justru di tengah kesesakan itu, di tengah tekanan itu, mereka makin semangat. Terlalu kalau hari ini gampang sekali kita melepas Yesus. Saya kadang-kadang sadar bukan karena saya pendeta Bapak Ibu saya berpindah. Saya orang yang berpindah-pindah keyakinan dari sejak kecil.
Dari sini saya pindah lagi sini. Belajar, saya pindah. Karena memang situasi lingkungan keluarga. Kita sudah diberi gratis, lalu kemudian kita lepaskan begitu saja. Mau dapat di mana? Gratis dan menjamin. Gratis punya kualitas dan garansi semuanya. Siapa yang dapat? Biasanya kalau orang diberi gratis, dia akan bertanya, pasti itu kualitasnya bagus. Tapi ini tidak. Gratis dan punya jaminan, garansi bagus dan dia. Jangan pernah takut dengan penyertaan Roh Kudus. Allah tetap menyertai kita, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi dan kondisi apapun. Tinggal bagaimana kita percaya kepada Allah, meletakkan semua kepada Allah, dan berharap sesungguhnya kepada Allah. Itu yang perlu kita evaluasi. Kalau saya mau bertanya di ruangan ini, Bapak Ibu percaya Roh Kudus menyertai, saya percaya kita semua akan berkata, percaya. Tapi kemudian kita sedang bergumul, apa yang terjadi? Ketidakpercayaan kita kelihatan. Atau ketika kita lagi senang, ketidakpercayaan kita itu semakin kelihatan. Kalau susah Tuhan, kalau senang, saya tahu apa yang disampaikan. Sedangkan meja gereja pun tidak. Atau selalu kita beralasan bahwa kita harus ke gereja. Saya lagi tidak sakit hati, saya lagi sakit hati, saya lagi begini. Ke gereja Bapak Ibu cari kemana? Bukan sakit hati kita yang mau mengendalikan kita, tapi roh lah sebenarnya yang harus mengendalikan kita. Bukan rasa sakit hati. Kita ke gereja cari siapa? Tuhan. Bukan cari orang. Jangan balik pemahaman itu untuk membenarkan kita. Jangan balik pemahaman itu. Tapi berpikirlah yang rasional, yang realistis, bahwa saya ke gereja itu untuk berjumpa dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Lepaskan semua sakit hati, tidak, ya. Tapi datanglah ke rumahnya dengan hati yang penuh rasa syukur dan sukacita. Jangan berpikir. Karena memang inilah hal-hal yang kemudian menghambat kita dan alasan apapun kita seringkan juga. Kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga, Bapak Ibu Saudara, seharusnya menjadi ajakan bagi orang-orang yang percaya agar tidak hanya berdiri melihat ke langit seperti yang dilakukan oleh para murid untuk kembali menanti kedatangannya. Kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kembali pada setiap orang percaya akan tugas yang menjadi amanah kepada kita. Kalau kita lebih mengenal mungkin amanat agung, ya, dalam Matius pasal 8. Kira jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Ini suatu kewajiban. Ajar untuk melakukan apa yang dikehendaki kita. Maka setiap perayaan, maka setiap pemaknaan dalam hari raya gereja itu bukanlah sebuah perayaan tanpa makna, tetapi perayaan yang kemudian memberi kita spirit untuk mengubah hidup kita. Karena kapanpun kita harus siap untuk terus-menerus diubahkan oleh siapa? Firman. Ini ibarat cermin, kita terus bercermin dan belajar. Oh, di sebelah sini timbul jerawat, besok semua di sini lagi. Kita terus belajar. Kita terus berupaya. Oh, saya punya model ini seperti ini.
maka firman Tuhan akan terus mengubah hidup. Bahkan dalam suatu pemaknaan itu bukan suatu pemaknaan yang sia-sia. Dalam satu perayaan pun, tapi perayaan yang penuh makna untuk mengubahkan. Selamat memperingati atau memaknai kenaikan Yesus ke surga. Biarlah kita akan tetap terus percaya dan ingat akan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi dan korban